Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Komalasari Amini, nomor induk mahasiswa P07131020011, program studi D3 Gizi, Politeknik Kesehatan Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja kita ke materinya. Geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu asas kepulauan atau archipelagic principle yang berasal dari bahasa Italia, yaitu archipelagos, yang berarti lautan terpenting. Istilah archipelagos berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelagos mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Yang kedua, faktor geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia juga menolak paham realisme karena manusia mempunyai martabat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Geostrategi yaitu upaya yang mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi bangsa adalah kenyataan posisi silang dari berbagai yaitu demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial and Maritime Kringenordinensie tahun 1939 tentang batas laut teritorial Indonesia. Berikutnya, unsur-unsur wilayah Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Pertama adalah wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting dari wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi sebagai negara kepulauan mempunyai banyak pengertian. Kedua adalah isi. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara mempunyai dua bentuk komponen dasar. Pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemersatu. Dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Yang ketiga adalah unsur tata laku, yang di dalamnya diwujudkan dalam dua unsur. Pertama adalah tata laku batiniah yang berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki kekuatan batin. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, bidang ekonomi, memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang ketiga, bidang sosial budaya, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Dan yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan, menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.